Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati tentu saja Ibu Kepala SD sekaligus Ibu Endang Sukami, SPDSD, dan tak lupa pula kepada ibu-ibu dan bapak-bapak rekan guru ya, yang insya Allah kita semua sama-sama diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya atas kesediaannya Bapak Ibu untuk mendengarkan mungkin sedikit berbagi pemahaman gitu ya. Dan yang kedua juga saya mohon maaf telah mengambil waktu Bapak Ibu yang mungkin ini jam 11:30 tuh udah ngantuk ya. Ini ada yang udah ngantuk, kriep-kriep Bu matanya ya, udah ngantuk apalagi dibarengi dengan puasa ya, jadi udah wayahnya istirahat ya jam segini ya. Ya mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan lah untuk kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu ya, saya ingin berbagi pemahaman sedikit tentang budaya positif ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah ya melaksanakan budaya positif itu di PNM, ada topiknya ya, budaya positif. Mungkin nanti kita bisa saling berbagi gimana caranya dan bagaimana implementasinya di kelas ya. Itu kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini ada sedikit pertanyaan pemantik ya. Biasanya juga kita kalau ngajar kan suka ada pertanyaan pemantik ya. Mengapa kita perlu menerapkan budaya positif di sekolah? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin agar anak memiliki karakter yang baik. Betul, agar anak memiliki karakter. Ada lagi mungkin? Membiasakan sesuatu yang positif. Membiasakan sesuatu yang positif, ya betul sekali Bapak Ibu ya. Tujuan dari sebetulnya budaya positif tuh kita dengar setelah adanya kurikulum merdeka kan ya. Istilahnya, pelaksananya mungkin sudah dari dulu ya. Dalam kurikulum merdeka itu yang digongkan, yang menjadi tujuannya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid kan itu ya. Jadi kita sebagai guru, bagaimana caranya agar pembelajaran kita, keadaan di sekolah kita itu berpihak kepada murid. Nah, berpihak kepada murid ini kan berarti menciptakan suasana sekolah, suasana kelas yang nyaman, aman, menyenangkan bagi murid-murid kita. Nah, gimana caranya membuat sekolah yang nyaman, menyenangkan dan aman? Nah, ini dengan menerapkan budaya positif ya. Nah, budaya positif. Nah, jadi itu keterkaitannya antara kurikulum merdeka dengan kenapa kita harus menerapkan budaya positif ya. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada sedikit miskonsepsi nih yang kadang kita salah gitu ya, mengartikannya. Ilusi, ini dikatakan ilusi ini berarti hayalan ya, hanya ilusi aja, bukan kenyataan. Bahwa guru mengontrol murid. Kita ini selama ini menganggapnya bahwa kita bisa mengontrol murid. Padahal murid itu bukannya kita yang mengontrol. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak-anak gitu ya. Kalaupun anak-anak mau mengikuti kita, karena mereka mengizinkan dirinya untuk mengikuti kita, gitu ya. Karena bukan semata-mata karena kekuatan kitanya, bukan, tapi karena mereka dalam dirinya sendiri mengizinkan dirinya untuk mengikuti kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Nah ini adalah penguatan positif ini. Kalau dilihat dari motivasi, ini adalah motivasi eksternal. Jadi penguatan positif ini tidak lama ada di dalam diri siswa tuh nggak lama gitu ya. Jadi cuma sesaat aja. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita kritik anak gitu, jangan begini, harusnya begini. Nah, terus kemudian itu juga dapat menurut kita itu bisa menguatkan karakter gitu ya. Padahal yang lebih baiknya adalah
anak itu bisa mengkritik dirinya sendiri. Jadi kritikan itu bukan dari kita, tapi kita harus membuat sadar bahwa anak itu salahnya di mana gitu ya. Jadi kritikannya bukan bersumber dari kita. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kadang suka maksain ke anak-anak harus begini gitu ya. Nah padahal itu salah gitu ya, nggak harus memaksakan gitu. Nah ini sedikit miskonsepsi ya yang sering terjadi pada praktek pendidikan yang kita laksanakan ya. Nah kemudian bagaimana caranya, tadi kembali ke budaya positif ya. Bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita? Salah satunya yaitu dengan cara menerapkan disiplin positif ya. Jadi gimana caranya? Kalau anak-anak di kelasnya sudah disiplin positif, maka ini nanti akan menjadi budaya gitu ya. Iya, jadi langkah pertamanya adalah disiplin dulu, disiplin positif. Nanti kalau semuanya udah akan menjadi budaya gitu ya. Disiplin itu artinya belajar atau pengikut. Ini asal kata disiplin. Untuk menjadi seseorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu. Jadi kita harus memahamkan anak bagaimana, kenapa dia harus melakukan itu gitu ya. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi yang kita kejar adalah motivasi intrinsiknya, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berarti dari dalam diri kita, kalau ekstrinsik itu dari luar, bisa macam-macam ya. Lanjut, nah ini nilai-nilai kebajikan. Nah dalam disiplin positif itu apa yang harus ditanamkan ke anak, kan begitu ya? Ya dalam kedisiplinan itu. Nah ini ada nilai-nilai kebajikannya yang bisa kita tanamkan dalam diri anak. Ini kalau menurut di kurikulum Merdeka, kita punya profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Gimana? 6 dimensi itu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan topal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu adalah karakter yang diinginkannya itu ya. Nah kemudian ada juga dari IBO Primary Years Program ya, ini sikap murid yang diharapkan ada gitu ya pada murid itu: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dalam belajar, mempunyai empati, mempunyai rasa keingintahuan, kemudian kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen diri. Nah juga ada 9 pilar karakter ya, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Artinya kita harus bisa membangun rasa cinta anak-anak kepada Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kalau melihat dari nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai ideal yang harus dimiliki oleh siswa. Ini idealnya, tapi kan kadang pelaksanaan kan nggak seperti ini ya, Bu ya. Kadang kita aja sebagai guru itu ada plus minusnya, ada lebih dan ada kurangnya. Tentu saja pasti juga anak juga seperti itu ya, gitu. Tapi gimana caranya kita mengusahakan, gitu ya, mengusahakan agar anak sedikit ininya ada, gitu ya. Nah lanjut, jadi ini nilai yang ingin kita tanamkan dalam kedisiplinan positif. Lanjut, nah ini ada 3 teori motivasi ya, 3 motivasi perilaku manusia. Bahwasanya manusia itu dalam perilakunya itu dasarnya 3 ini. Setiap perilaku apa aja yang kita kerjakan
bukan hanya siswa tapi juga kita ya sebagai manusia ya, sebagai individu. Dasarnya adalah 3 ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita melakukan sesuatu supaya nggak dihukum dan supaya kitanya tidak nyaman. Ada yang kayak gitu, misalnya saya datang tepat waktu jam 7, takut diomelin ibu misalnya gitu. Ada, itu namanya motivasi ya. Nah itu namanya motivasi, salah satu motivasi juga gitu ya. Atau misalnya saya datang tepat waktu jam 7, kasihan nih ke anak-anak udah pada nungguin. Ada. Nah itu, ini motivasi ini adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar gitu ya. Nah kemudian ada juga untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mah datang pagi-pagi, misal bukan datang pagi-pagi, saya mau rajin nih ngajarnya biar dapat penghargaan misalnya dari sekolah gitu ya, dapat reward misalnya, atau jadi guru teladan atau jadi apa gitu kan ya. Itu ada yang bermotivasi seperti itu, ada banyak gitu ya. Dan kita nggak memungkiri kadang-kadang kita pun melakukan sesuatu itu berdasarkan ini gitu ya, berdasarkan ini untuk menghindari hukuman atau ingin mendapatkan imbalan, terkadang seperti itu ya. Nah kedua yang ini ya, 2 motivasi ini itu adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar yang keberadaannya itu tidak jangka panjang. Jadi cuma ini aja, cuma jangka pendek aja, sewaktu-waktu aja gitu ya. Jadi nggak jangka panjang. Yang jangka panjang itu adalah yang ketiga, untuk menjadi orang ya yang mereka inginkan. Ini kurang yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Harusnya kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan ini. Nah kalau berdasarkan ini, insya Allah siapapun atasannya, siapapun rekan kerjanya, kapanpun, dimanapun, itu karena ini mah adanya di dalam diri, maka tetap akan selalu terlaksana gitu ya, selalu dilaksanakan gitu. Karena ini ingin menjadi orang yang saya inginkan. Saya pengennya jadi orang apa? Saya mah pengen jadi orang yang disiplin. Dimanapun adanya pasti, nah siapapun yang dihadapinya pasti akan dilaksanakan karena motivasinya dari dalam diri. Nah itu yang harus kita bangun. Gimana caranya anak-anak itu punya ini motivasi dalam diri. Ini yang sulit ya. Ibarat kalau kita, iya mulai dari kita sendiri. Ibarat kalau kita minum obat, ini obat herbal, lama ya gitu prosesnya gitu. Bukan obat yang kimia. Kalau obat kimia kan langsung. Ya kalau rasa takut kan langsung ya Bu ya. Kalau rasa takut atau pengen dapat imbalan itu pun pasti langsung. Tapi kalau ini lama, tapi hasilnya jangka panjang ya. Ini teori motivasi. Selanjutnya diperkenalkan juga ya. Ini ada restitusi, konsekuensi dan hukuman yang biasa kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari kita ya, terutama misalnya ada anak yang melanggar aturan atau gimana. Yang pertama ini ada hukuman. Itu aja. Belum ya. Hukuman itu adalah tindakan yang bersifat tidak terencana ya. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, itu yang disebut dengan hukuman. Misalnya anak-anak datang bercanda di kelas misalnya gitu ya, tiba-tiba temennya cedera. Ajan dulu ya Bu ya. Ini masih ada banyak nih slide-nya. Soalnya durasinya lumayan kan namanya lagi break bagian nanya kan. Bukan diedit ya. Hah? Enggak, ini kan langsung satu video satu slide. Oh live. Enggak satu slide, jadi enggak ada potong.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Kita lanjut. Ya cepat. Ini saya belajar 3 minggu. Ya Bapak Ibu cuma ya, makanya di depot. Iya. Ya itu tadi kita bahas tentang hukuman ya. Misalnya ada anak yang melanggar, datang terlambat misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba kita langsung, kenapa kamu terlambat gitu ya? Ya udah kamu lari gitu. Itu kan tindakannya itu tidak terencana. Keputusan yang diambil guru nyuruh menghukum siswa itu suruh lari, nah itu tidak terencana kan, dadakan pada saat itu namanya hukuman ya. Terus anak ya spontanitas sifatnya ya, anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Anak nggak milih juga dia harus ngapain gitu ya, tiba-tiba dia harus ngerjain itu aja sebagai hukuman. Nah itu sudah tidak boleh sekarang ya kita menghukum gitu ya. Nah kemudian ada juga yang disebut dengan konsekuensi. Konsekuensi ini hampir sama dengan hukuman, tapi konsekuensi ini dia terencana dan sudah disepakati. Contohnya adalah peraturan sekolah ya, misalnya datang tepat waktu, kalau misalnya nggak datang maka konsekuensinya akan seperti ini. Nah itu namanya konsekuensi. Artinya anak sudah tahu kalau dia melakukan pelanggaran maka hukumannya akan seperti ini. Nah itu namanya konsekuensi. Konsekuensi ini contohnya yaitu ada di peraturan sekolah gitu ya. Tapi peraturan sekolah yang sudah disosialisasikan ke anak gitu. Kalau peraturan sekolah yang disimpan aja di sekolah berarti anak kan nggak tahu ya itu. Nah kemudian ditawarkan juga dengan restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi anak itu harus tahu dulu kesalahannya, kemudian tahu bagaimana dia maunya memperbaikinya itu seperti apa, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya. Ini saya ngerjainnya malam-malam ya, jadi banyak yang typo ya. Kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat gitu ya. Jadi yang ditekankan dalam disiplin positif nanti pelaksananya itu adalah restitusi ya. Gitu. Jadi bukan hukuman dan juga konsekuensi, tapi adalah restitusi. Lanjut. Nah, ini kita sering teorinya, pelaksanaannya, bahkan saya sendiri pun sering gitu ya melakukan motivasi terhadap rekan kerja atau terhadap bawahan atau ibu juga sering terhadap anak dengan penghargaan. Kita sering ngasih anak penghargaan ya, hadiah misalnya gitu ya, sering. Dan saya pikir itu akan dapat membangun motivasi anak menurut saya. Tapi saya kaget gitu ya ketika saya belajar ini, ternyata penghargaan tuh banyak hal-hal negatifnya gitu ya. Nah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan. Ini namanya juga dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan tuh banyak negatifnya. Penghargaan tidak efektif ya, tidak menjadikan efektif dengan dikasihnya penghargaan itu. Ini berdasarkan nah hadiah itu gitu dari dalam diri. iya gitu ya. Nah kemudian penghargaan juga merusak hubungan ya, merusak hubungan. Ada kan kadang kecemburuan gitu, yang dapat hadiah dengan yang enggak, yang dapat penghargaan dengan yang enggak, jadi itu bisa merusak hubungan itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan ya, penghargaan mengurangi jadi kurang tepat gitu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas kerjanya, ini bisa menurun karena penghargaan ya. Ini orang-orang yang enggak dapat penghargaan ini bisa nurun
kualitasnya, karena udah males nggak dapat ini gitu kan, itu gitu ya. Jadi bisa menurunkan kualitas ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini semua ini satu lagi, penghargaan menghukum mereka yang tidak dapat penghargaan. Ya ini jadi ini saya emang nggak dapat, ada juga rasa gitu kadang itu ya, menghukum mereka yang tidak dapat penghargaan. Nah, statement ini itu berdasarkan penelitian gitu ya. Cuma penelitiannya itu jurnalnya tidak bisa saya masukkan ke sini gitu ya. Jadi ada jurnal-jurnal yang membuktikan bahwasannya statement ini itu benar gitu ya, karena berdasarkan penelitian. Lanjut. Jika kita memberikan penghargaan kepada anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Misalnya, anak tuh udah bisa melakukan sesuatu misalnya, terus kita nih dapat hadiah gitu ya, dapat hadiah nih, Bu kasih ini nih karena kamu udah bisa gitu. Nah itu bisa mengambil kegembiraannya dia Bu secara alamiah. Dia gembiranya jadi bukan karena pencapaian dia gembiranya tuh karena hadiah gitu ya. Jadi harusnya dia gembira karena dia udah bisa gitu, tapi dia malah bukan gembira udah bisa, malah tergantikan dapat hadiah, jadi gembiranya di situ. Inilah yang disebut dengan kita mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Harusnya anak merasa gembiranya tuh karena punya pencapaian yang baru gitu ya, bisa ini bisa itu, tapi karena kita kasih hadiah jadinya dia gembiranya karena dapat hadiah. Gembiranya palsu ya. Ya, gembiranya hanya dapat hadiah. Jadi kedepannya anak itu merasa gembiranya kalau dapat hadiah. Kalau nggak ada Bukan hadiah karena juga dia bisa. bisa. Udah nggak alami gitu. Iya, nggak alamiah itu ya. Nah, lanjut. Nah, ini ada restitusi, itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan yang sudah mereka lakukan, sayang kan udah berbuat salah nih ya. Nah harus belajar dari kesalahan tersebut gitu ya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan ya, hubungan antara teman dengan teman misalnya ya, kalau ada konflik. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri ya, ke dalam diri siswanya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena pada dasarnya tindakan siswa ini kalau misalnya dia melenceng dari perilaku yang seharusnya, itu pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi gitu ya, gitu. Nah, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi pada karakter anaknya, dalam diri anaknya, dan yang berubah dalam diri anaknya, bukan pada tindakan mereka gitu. Kalau hukuman kan berupa tindakan, lari atau apa misalnya gitu ya. Nah itu, tapi kalau ini kan karakter ya fokusnya. Lanjut. Nah ini yang tadi saya sebutkan, kebutuhan dasar manusia ya. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sama kita juga ya sebagai individu. Ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah ini sifatnya itu fisiologis ya. Kesehatan, kemudian rumah ya, makan, butuh rumah, butuh merasa aman dan lain-lain. Kita juga kan butuh ya sebagai manusia. Anak juga sama gitu ya, kebutuhan bertahan hidup. Nah kemudian merasa diterima itu bersifat psikologis, jadi dalam dirinya. Tidak hanya anak, kita pun kadang butuh merasa diterima, merasa diakui gitu ya, diterimalah dalam lingkungan kita gitu. Nah kemudian kebutuhan kebebasan. Kebebasan dalam hal apa? Dalam membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang sudah kita ambil, itu adalah salah satu jenis kebutuhan juga. Nah, kemudian kebutuhan kesenangan, ya, merasa senang, merasa gembira, kita juga kan butuh ya. Ya, tidak dipungkiri kita juga butuh merasa senang, gembira, hiburan kan gitu ya. Iya, nyenengin diri ya butuh. Kalau misalnya kebutuhan kita misalnya nggak pernah merasa senang, kira-kira ada yang salah nggak dalam diri kita? Kerjanya lah kurang semangat atau bagaimana, banyak ya, secara psikologis tuh banyak gitu. Kemudian penguasaan, kebutuhan penguasaan, merasa kompeten ya, kemudian terampil, bisa melakukan sesuatu, bisa berpengaruh dan mempunyai harga diri
Ini adalah salah satu kebutuhan juga ya. Contohnya kayak misalnya kita aja sebagai guru misalnya nggak bisa sesuatu, kita juga kan memenuhi gimana caranya kita bisa gitu kan ya, entah belajar atau gimana caranya. Nah gimana perbuatan kita juga cenderung memenuhi kebutuhan kita ini. Kalau misalnya kita nih merasa diri kita kurang bisa dalam hal tertentu gitu ya. Iya. Ya, jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia ya yang harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka akan ada perilaku negatif ya. Gitu. Lanjut. Nah, tadi udah secara teori itu ya, seperti yang tadi. Nah, sekarang bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif? Gimana caranya? Tadi kan udah secara teori tadi sudah dijelaskan. Sekarang gimana caranya kita bisa menerapkan disiplin positif pada anak-anak ya? Gimana? Sosialisasi bisa ya. Ada 3 sebetulnya yang ditawarkan ya dalam kurikulum Merdeka itu. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, ini yang sudah saya perhatikan dari awal tahun kemarin ini sudah dilaksanakan. Ya, membuat keyakinan kelas, biasanya kita membuat keyakinan kelas itu di awal tahun ya. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang disepakati secara bersama-sama. Jadi bukan kita yang menentukan anak nggak boleh ini, nggak boleh ini, di kelas nggak boleh ini, bukan kita yang menentukan, tapi anak sendiri. Ya, anak sendiri yang kita nih kelas harusnya seperti apa, pengennya mau gimana, biar nyamannya belajar tuh kayak gimana. Oh Bu, nggak boleh ngatain, tadi saya bilang ya, nggak boleh ngatain orang tua, ya tulis ya, nggak boleh ngatain orang tua. Terus nggak boleh bercanda Bu, ya di dalam kelas misalnya nggak boleh coret-coret, nggak boleh terlambat. Nah itu dari anak gitu ya, bukan dari kita. Kemudian kita tulis keyakinannya, baru disepakati lagi, dibacain lagi dan disepakati ya. Nah kemudian keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut gitu ya. Nah kemudian tadi udah dari keyakinan kelas ya, kita udah bikin di awal tahun nih keyakinan kelas. Tapi kan seberjalannya waktu pasti ada yang melanggar ya, banyak yang melanggar. Nah ini menggunakan posisi kita sebagai guru itu menggunakan 5 posisi kontrol ya. Ini menurut Dr. William Glasser, kita ini bisa menjadi penghukum ya, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman dalam menghadapi anak tuh ya, bisa menjadi pemantau, bisa menjadi manajer. Sekarang kita lihat di dalam diri kita ini posisinya cenderung ke yang mana? Penghukum, Ke penghukum kah? Ke pembuat rasa bersalah kah? Ke teman kah? Ke pemantau atau ke manajer? Ya, ya. Yang bagus ya, yang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, menemukan solusi permasalahannya sendiri ya. Bukan tidak mungkin 5 posisi ini akan saling dan kita laksanakan secara bersamaan. Misalnya kita sebagai manajer, begitu juga kita juga bisa sebagai teman juga gitu ya sama anak-anak, atau bisa juga sebagai pemantau juga dalam sekali tindakan gitu. Tapi yang penting jangan ke satu kedua. Nah, yang penting jangan ke satu ya. Kadang kita juga ngomong jadi yang ini juga Bu, kadang secara tidak sadar gitu, secara tidak sadar. Sebagai pembuat rasa bersalah juga nih sering nih bikin anak jadi merasa bersalah gitu anak itu. Kamu nih harusnya jangan begini, ibu kan udah begini-begini ya, nanti ibu bisa dimarahin ibu kepala sekolah gara-gara kamu begini gitu ya. Nah itu kan pembuat rasa bersalah ya, jadi anak merasa bersalah itu. Tapi kata Mbak Haji, anak sini mempannya sebagai penghukum. Nah, mempannya sebagai penghukum. Mempannya Ya benar. Nggak tahu ya, bisa juga diterapkan kayak kan, ayo kita bikin kesepakatan kelas apa gitu. Iya. Itu Bu kalau suka ngomong apa harus asal lagi waktu itu bilangnya Iya. si Alex sama si Konsekuensinya itu ya, mengucapkan Iya. astagfirullah. Ternyata berjalan setahun, Berjalan, nggak ya. tahu nanti kalau dia pindah kelas ke Haji ya katanya.
Ya iya, Bapak jadi lebih Iya. bisa kali. Karena Iya. tadi kan lebih Berarti banyak gitu. di kelas Bu Ella itu sudah berjalan disiplin Tinggal khususnya. melanjutkan. Iya. Mudah-mudahan berjalan. Iya. Kan nanti juga ada konsekuensi ya. Kalau Iya. tidak, kalau melanggar, konsekuensinya apa nih? Gitu ditawarkan juga. Konsekuensinya harus menghafal Nah, satu surat baru. Iya. Asal jangan Iya, itu sifatnya hukuman. Jadi anak mikirnya ngapal itu adalah hukuman, kan hukuman itu sesuatu yang tidak menyenangkan ya, sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Nah kalau kita posisikan itu sebagai konsekuensi, nah itu masih bagus ya dan bisa diterima gitu karena kan berdasarkan kesepakatan anak ya. Tapi kan sama-sama sampai hari ini. Iya masih berjalan ya. Awalnya itu konsekuensi, yang kesininya itu kesadaran Nanti dari jadi restitusi gitu. restitusi. Biasa gitu. Jadi sama-sama sih kelihatannya. Ada Iya, tahu satu ini sebenarnya. iya, bagus Bu Ella ya. Lanjut. Ya maksudnya itu Iya. kali-kali. Masih nyambung juga ini. Nah ini juga selain tadi ada 5 posisi kontrol yang dapat kita terapkan, ini juga ada segitiga restitusi namanya. Yang kalau ada anak yang melanggar, ya melanggar atau anak yang berperilaku tidak sesuai yang kita harapkan. Validasi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi yang harus kita lakukan, misalnya ada anak berantem, ya atau ada anak melakukan kesalahan apa. Nah kita menstabilkan identitasnya dulu, membangun dulu rasa percaya dirinya gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, setiap orang juga pasti pernah melakukan salah. Jadi kita jelaskan bahwa melakukan kesalahan itu bukan sesuatu yang nggak boleh gitu, karena kita sebagai manusia juga pasti melakukan kesalahan, tapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut gitu ya. Nah itu jadi membangun identitas dirinya juga supaya anak-anak itu tidak ngedon gitu ya, tidak terlalu merasa bersalah, saya udah berbuat salah ya udah, akhirnya kan jadi tertutup dianya gitu ya. Jadi kita harus yakinkan bahwa semua orang itu juga pernah melakukan salah dan itu hal yang normal, bukan hal yang gimana itu normal gitu ya. Nah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, banyak orang lain juga melakukan ini, jadi kan timbul rasa percaya dirinya ya. Setelah menstabilkan identitas, kita bisa validasi tindakan ya, tindakan apa yang dia perbuat benar atau enggak gitu ya. Kamu punya alasan untuk melakukan itu misalnya ya, kamu kenapa melakukan itu misalnya gitu ya, kenapa kok melakukan itu, kenapa terlambat ya, kenapa bercanda, kenapa kok gangguin temennya. Nah nanti dia akan mengungkapkan alasan dia kenapa dia melakukan seperti ini. Oh Bu, saya terlambat ke sekolah karena nggak dibangunin misalnya sama mama, atau gimana lah alasannya gitu ya. Nah itu, jadi kita lihat dulu sisi anak, kenapa anak itu melakukan hal tersebut ya. Nah kemudian adakah cara lain yang efektif untuk mendapatkan yang kamu inginkan ya? Ada enggak cara yang lain yang lebih efektif lagi gitu? Misalnya anak terlambat, ada enggak cara lain supaya kamu datangnya tidak terlambat gitu, kayak begitu misalnya. Nah kemudian setelah validasi tindakan, bisa juga yang dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ya. Nah kamu ini sudah terlambat, kamu ini melanggar keyakinan kelas kita yang mana gitu. Jadi keyakinan kelas itu kalau bisa anak-anak itu sudah di luar kepala, itu udah hafal, ditempel di kelas itu, jangan dicopot-copot gitu. Jadi anak tuh di luar kepala, jadi setiap dia melakukan tindakan yang di luar perilaku, di luar yang kita inginkan, anak tuh udah hafal, oh iya itu melanggar yang itu melanggar yang ini, melanggar yang ini gitu ya. Nah gitu, jadi terus kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Jadi dilihat dulu apa dalam dirinya dia, kemudian dia cara menyelesaikan masalahnya tuh harusnya kamu gimana gitu. Kamu harusnya gimana, misalnya songong anak nih sama kita misalnya, kita tanya kamu harusnya untuk memperbaiki kesalahan kamu nih kayak gimana, kita tawarkan gitu ya. Nanti kan anak, oh saya minta maaf kali ya Bu ya, minta maaf atau apalagi caranya gitu ya. Itu jadi hukumannya itu bukan hukuman ya, restitusi gitu. Kita kan biasanya bilang hukuman, kalau sekarang kita bilangnya restitusi. Restitusi itu tindakannya untuk membayar kesalahan yang sudah dia perbuat tuh apa, harus dari dalam anak itu sendiri gitu ya, maunya seperti apa gitu.
itu ya segitiga restitusi. Jadi tadi ada 3 caranya ya untuk membangun budaya positif. Yang pertama apa tuh tadi? Membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua memposisikan diri kita di 5 posisi kontrol. Kemudian dengan segitiga restitusi ya. Masih ada lagi. Nah ini sudahkah kita menerapkan budaya positif di sekolah? Sudah belum? Udah. Setengahnya tidak, setengahnya. Setengahnya Ada yang sudah. dilakukan, ada yang Berarti 50% gitu. Ada yang sudah, ada yang belum. Saya sendiri sebagai guru mapel ya, saya belum melaksanakan karena guru mapel kan tidak memiliki, salah sih saya ya, itu harusnya saya juga punya kesepakatan di kelas saya sendiri, tapi karena saya merasanya saya bukan pemilik kelas itu kadang gitu ya, jadi tahun kemarin saya belum melaksanakan itu, tapi insya Allah di tahun depan saya juga melaksanakan gitu ya, punya keyakinan kelas di kelas saya sendiri gitu ya. ya perlu. Ya perlu. Terus ada yang punya kelas, tapi kan ikut sama kelas, keyakinan kelas pas Pada saat ngajar. iya gitu, paling karena saya tidak secara tertulis saja, kalau peraturan-peraturannya sudah ada tapi tidak secara tertulis, terus tidak dari anak gitu sumbernya gitu yang dia inginkan gitu, itu mah murni karena saya anak-anak bukunya misalnya harus ini datang, harus ini kayak begitu aja gitu ya, secara lisan aja tidak secara tertulis. Kebanyakan itu udah jadi budaya positif tapi nggak tertulis. Nah iya betul. Berarti kedepannya kita membuat keyakinan kelas Secara tertulis ya, supaya anak ingat terus dan hafal di luar kepala gitu. Yang mana kita kasih tahu berarti anak udah ngerti. Nah iya gitu. Jadi pemahamannya ada di awal aja, ada di awal Tapi dia aja. ketika dia lihat itu tulisan Mbak iya. Ya, gitu tuh gitu. Iya. Lupa gitu. Tapi bukan cuma tulisan, gambar juga. boleh. Soalnya yang bacanya dia awal, Ya bisa bikin. apa sih Bisa tulisan jadi kalau dibaca? gambar, bisa jadi. Jadi di double tulisan Iya, sama bisa. gambar. Ya tadi juga saya udah bikin karena tugas, jadi saya buru-buru bikin gitu ya. Jadi kayak rambu-rambu lintas itu. Bikin di Iya. kelas 5 ya, biasa Kalau pakai cuma tulisan post-it kadang gitu, ganti yang anak-anak orang baca. nulis apa yang Apa sih itu? dia inginkan, peraturan apa yang Oh, dia iya, inginkan di belum kelas sih. itu Gitu gitu ya. ya. Awal pertama begitu tuh. Iya gitu, terus dia tempelin, kemudian baru kita habis tempelin kita baca satu-satu. Nah kita masukin dah di daftarnya gitu ya. Ini masukin di sini, setuju enggak? Setuju. Kalau setuju masukin gitu. Kayak gitu ada sih fotonya ya. Yang nggak setuju apa? Makan gitu. Makan. Oh iya ada yang pengen makan. Boleh makan di dalam kelas. Nah, oh ini ada boleh makan di dalam kelas. Gimana anak-anak yang lain setuju enggak? Enggak Bu, enggak. Ya berarti enggak setuju karena enggak berdasarkan kesepakatan ya. Untuk keyakinan kelasnya gimana kalau makan di kelas itu? Gitu. Iya. Kalau misalnya anak-anak yang lain setuju, bisa jadi dimasukkan, bisa jadi boleh karena untuk kenyamanan dia kan. Gitu. Tapi karena anak-anak yang lainnya nggak setuju, gitu, jadi dihilangkan. Gitu, ya. Nah sebetulnya ini ada sesi berbagi pengalaman dari Bapak Ibu ya. Kira-kira apa gitu pengalamannya? Kalau tadi kan saya udah buat tuh pengalamannya tuh baru sekedar itu ya, membuat daftarnya, kemudian disepakati ya daftarnya juga sumbernya dari anak-anak gitu. Kira-kira dari Bapak Ibu ada nggak pengalaman yang lain gitu dalam menerapkan itu budaya positif? Bella tadi udah Bella tadi udah ya udah buat Sama misalnya kan kalau awal pembelajaran itu kan ya anak tidak harus membiasakan sila-sila itu kan. Iya. Jadi ada kadang-kadang daftarnya itu anak udah jalan sendiri aja kan. Iya. Alhamdulillah itu. Luar biasa berarti udah ternerap budayanya. Ada pendapat saya sih kan Bu. Iya. Nah itu diharapkan ada atau tidak ada kita. Nah itu di sisi positifnya keyakinan kelasnya tetap berjalan gitu. Ya. Karena kan kita sebagai guru juga Ada kegiatan apa? tidak memungkiri ya ada kesibukan yang lain kadang gitu, jadi untuk meninggalkan kelas. Nah gimana caranya anak kalaupun kita nggak ada guru lain juga tetap begitu. Mungkin ada pengalaman. Kalau
saya biasa sih istilahnya. Oh dari awal masuk itu seperti biasa berdoa, nah terus menyanyikan lagu kelima itu, nah terus kita di situ tahu harus kelima itu apa sih di dalamnya gitu. Jadi supaya anak itu bisa memahaminya kelima itu. Iya, bagus ya. Jadi kalau kita kayak macam kelima itu apa sih Bu? Nah nyanyiin lagunya tuh dulu. Kayak kita juga kan nggak apa kan tadi kelima apa kalau nggak itu mah belajar Pancasila dulu juga kalau nggak dipancing begitu mah nggak bisa kan nggak bisa nyanyi mah begitu. Anak-anak jadi tahu karakter yang ada di Oh, dalamnya gitu. gitu. Kalau kita senja ngomong mah apa? iya, coba kalau sambil nyanyi kan jadi dia hafal gitu. Saya itu saya biasa aja. Cukup. Iya, Ya. cukup. Masih ada nggak nih? Oh, terima kasih. Kalau udah terima kasih udah girang. Jadi jangan cukup dulu ya. Terima kasih ya. Nih, Sekarang kalau terima kasih kan? Ya. Enggak, itu dongeng kalau menyenggeyeng-nyenggeyeng. Iya. Mau tidur ya ketika dianterin. Baik ya, ini karena udah ada kata terima kasih ya, udah waktunya kita tutup ya. Ini ada harapan kita ya, semoga ilmu dan pengalaman kita dapat bertambah ya, agar bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Apalagi besok kita mau menghadapi tahun ajaran baru. Nah ini lagi baru. sedang-sedangnya, jadi kita udah tahu gambaran, udah paham gimana caranya membuat keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini memberikan manfaat untuk diri kita masing-masing ya, dan juga membawa keberkahan juga untuk ilmu yang sudah kita dapat juga ya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin minta umpan balik ya dari Bapak Ibu ya. Sedikit umpan balik dari saya. Oh iya. Sebagai kepala sekolah, saya berterima kasih. Bu, saya rekam ya. Ya, ya. Bisa langsung aja. Nah itu kenapa nggak di Itu udah matiin aja. Dari kepala sekolah ya, mengucapkan terima kasih sekali Bu Un telah menyampaikan tema tentang budaya positif yang intinya tentang disiplin positif. Meskipun pernah kita sampaikan ya materi ini, tapi untuk lebih menguatkan, mengingatkan dan menguatkan kembali, dan kita bisa lebih mengimplementasikan di kelas kita masing-masing. Ya siapa tahu meskipun sudah tahu kemarin itu belum berjalan ya dengan efektif. Sehingga dengan adanya penguatan dari Bu Un tentang disiplin positif, tentang restitusi, kita bisa melaksanakannya ya secara efektif sehingga KBM kita berjalan lancar sesuai dengan keinginan kita, tujuan pendidikan sekolah kita. Seperti itu aja. Terima kasih Bu Un. Iya, sama.